Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI menggelar rapat paripurna DPR RI ke-26 masa persidangan kelima tahun sidang 2021-2022. Dalam rapat paripurna ini, DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA sebagai RUU inisiatif DPR. DPR RI menggelar rapat paripurna ke-26 masa persidangan kelima tahun sidang 2021-2022. Adapun salah satu agenda dalam rapat paripurna ini adalah pengesahan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA sebagai RUU inisiatif DPR. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya akan membahas mekanisme RUU KIA tersebut. Pembahasan akan dilakukan secara terbuka serta akan menerima pandangan atau masukan dari masyarakat, pekerja formal maupun non-formal, serta pandangan dari para pengusaha agar RUU KIA tersebut bisa disahkan menjadi undang-undang. Sebagai undang-undang inisiatif usul dari DPR, kemudian kita akan lakukan sesuai dengan mekanismenya, membuka ruang sebanyak-banyaknya untuk bisa mendapat masukan dari seluruh elemen masyarakat, apakah itu pengusaha, apakah itu kemudian pekerja non formal dan lain-lain sebagainya. Jadi ini memang masih panjang, namun semangatnya adalah bagaimana kemudian DPR bersama-sama dengan pemerintah kemudian bisa memberikan ruang kepada ibu dan anak untuk bisa memberikan perhatiannya secara penuh kepada anak tersebut, sehingga anak-anak yang kemudian dilahirkan memang menjadi anak-anak generasi masa depan bangsa yang kemudian tidak ada stunting lagi di Indonesia. Itu dulu, nanti kita lihat mekanismenya, ini memang masih panjang. Cukup ya? Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI, Sondang Tiar Tampu Bolon menambahkan bahwa rancangan Undang-Undang KIA inisiatif DPR memang belum final, namun akan segera dibahas bersama pemerintah. Adapun substansi dari rancangan undang-undang yang telah dibahas oleh pengusul memang masih banyak yang harus disempurnakan. Lebih lanjut, ia berharap agar undang-undang ini tidak tumpang tindih atau mereduksi undang-undang lain yang telah berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, DPR menunggu umpan balik dari pemerintah untuk melakukan penyempurnaan. Jadi ini kan rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak ini adalah inisiatif anggota dan ini masih menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR. Jadi ini belum final dan ini akan segera dilakukan pembahasan bersama dengan pemerintah. Memang kalau kita melihat substansi dari rancangan undang-undang yang sudah kita bahas bersama dengan pengusul, ini masih ada banyak hal yang harus perlu disempurnakan dan kita dari fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa substansi yang ada masih banyak yang bertentangan dengan undang-undang yang sudah berlaku dan kita berharap ini bahwa tidak menjadi tumpang tindih ataupun mereduksi undang-undang lain yang sudah berlaku di Indonesia. Oleh karenanya nanti kami akan segera setelah mendapat feedback dari pemerintah untuk membahas dan mengundang juga para narasumber untuk melakukan penyempurnaan terhadap rancangan undang-undang ini. Anggota DPR lainnya, Lulu Nur Hamidah menyambut baik rancangan Undang-Undang KIA. Menurutnya, RUU ini sudah dalam kajian yang mendalam dan banyak publikasi yang telah dirilis terkait pentingnya agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif karena menurutnya tidak semua wanita setelah melahirkan dapat cepat prima. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama memberikan pemenuhan hak bagi seorang ibu yang melahirkan, terutama untuk seorang ibu yang bekerja, agar tak mengalami diskriminasi atau pemutusan kerja. Saya kira begini Mas, kalau yang terkait dengan memberikan kesempatan cuti 6 bulan, ini kan berdasarkan hasil kajian yang sangat mendalam dan ada banyak sekali publikasi yang sudah dirilis ya, yang terkait dengan pentingnya pemberian kesempatan khususnya bagi agar bisa memberikan ASI eksklusif atau kemudian punya momen-momen terbaik pasca melahirkan karena tidak semua ibu punya kondisi kesehatan yang prima dan kemudian bisa pulih ya dari pasca melahirkan itu dengan sangat cepat karena secara teori bahwa melahirkan
itu pasti beresiko bagi semua perempuan. Nah, oleh karena itu bagi perempuan yang sedang menjalankan fungsi reproduksinya, maka hak-hak maternity itu harus dipenuhi dan dijamin oleh negara. Nah, bagaimana kemudian negara itu menjamin dan tidak mendiskriminasi? Yang pertama tentu dengan memastikan bahwa layanan kesehatan yang terbaik itu memang diberikan kepada ibu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ibu itu bekerja, maka tidak boleh sampai ada diskriminasi yang membuat ibu itu justru berada di dalam dilema yang berkepanjangan antara memilih menungguin bayinya atau kemudian melakukan pemulihan dirinya atau kemudian tetap bekerja, tetapi sesungguhnya ia pun juga tidak mungkin bisa secara produktif karena memang secara fisik, secara mental dia butuh waktu untuk pulih ya dari pasca melahirkan. Ketua DPR Puan Maharani juga berharap jika telah disahkan nantinya, Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak ini dapat menekan angka stunting di Indonesia serta menciptakan generasi bangsa yang cemerlang. Dari Jakarta, Dio Malau, Nusantara TV melaporkan.